pengaruh dunia itu lebih kuat pada saya. Apalagi saya diulu-ulukan, ya kan, punya nama Arthur Kaunang dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat ada sifat kesombongan. Jadi saya memakai mahkota kesombongan saya. Apa sih sebetulnya yang terjadi pada saat sesudah selesai pernikahan gitu, yang harusnya honeymoon berdua, terus Om pergi gitu, dan Om terlihat marah. Saya kira juga itu pengaruh dari kehidupan saya ketika saya di masa kecil saya. Karena waktu itu saya masih umur berapa? 5-6 tahun waktu melihat papa saya menganiaya mama. Jadi itu yang traumatis, itu yang terbawa, mempengaruhi kehidupan saya. Apakah orang hidup berumah tangga, mempunyai istri itu harus begitu? Si Arthur itu apa namanya, gila katanya. Kok kenapa justru pada saat wanita ini mengaku dia berbadan 2, wanita mengancam. Apa ini? Akan menyebarkan. Saking takutnya sempat berteriak-teriak di... Saya nggak tahu, saya sudah tidak sadar ya. Banting-bantingkan diri saya sendiri. Kamu mendapat seorang dianugerahkan seorang teman pewaris dari kasih karunia yang Tuhan berikan, kok kamu begitu kan? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Nah, sekarang setelah kita ngobrol sama Tante Yuli, sekarang kita ngobrol sama Om Arthur Kaunang yang tadi kita omongin. Om Arthur gini, aku diomongin apa aja gitu. Om Arthur, terima kasih sudah mau hadir berbagi cerita gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran nih. Lalu 48 tahun pernikahan, insya Allah 29 tahun penuh perjuangan gitu, dan tidak pernah terucap kata cerai atau permintaan bercerai gitu. Nah, Om Arthur pun sama gitu sebenarnya, walaupun banyaklah terjadi dalam kehidupan selama pernikahan. Betul. Tapi pernah nggak terpikir untuk berpisah gitu, sama Tante Yuli? Ya, memang sebagai manusia sih itu alami ya, pernah ya. Tapi nggak tahu ya, ada sesuatu yang membuat saya itu tidak sampai ke sana. Jadi saya lebih banyak berpikir panjang. Apa? Bagaimana dengan nasib anak-anak gitu. Jadi itu sisi baiknya gitu yang saya dapat, seperti bisikan gitu, bisikan. Saya percaya itu bisikan Tuhan juga ya. Sehingga ya itulah apa yang saya alami itu, malah saya sekarang bersyukur bisa melewati semua itu. Okay. Pada saat berpikir panjang, salah satu yang dikhawatirkan adalah anak-anak. Apa yang dikhawatirkan pada saat itu yang kepikiran? Takut anak-anak kenapa? Ya, itu karena pengalaman masa kecil saya juga yang mengalami orang tua bercerai. Sehingga saya tidak mau itu terjadi di keturunan saya. Jadi itu merupakan satu gambaran bagaimana menderitanya ketika papa dan mama itu berpisah. Tapi ya saya harus menjalaninya, harus ada perjuangan dari saya sendiri gitu. Supaya saya bisa memenangkan ini pada akhirnya. Walaupun melewati begitu banyak godaan ya, tantangan, tapi ya itulah juga beriringan dengan pendewasaan. Ya, dari emosi saya tumbuh lebih dewasa lah. Bertumbuh lebih dewasa. Nah, kalau kita flashback agak lebih jauh lagi, apa sih yang tadi Tante cerita kayak dari 5 SD kayak udah ngincar sebetulnya
Udah dikeker-keker tuh. Iya. Udah mulai naksir. Nah, maksudnya siapa ngincer siapa gitu. Oh. Kita sih enggak. Kalau kata tante sih Om yang ngincer tante. Oke lah. Apa sih yang membuat Om Arthur dulu jatuh cinta gitu sama Tante Yuli? Ya sebenarnya itu memang saya percaya ya, karena ya sesuai dengan apa yang saya imani gitu ya. Selama saya tumbuh dalam keluarga. Jadi pertemuan pertama itu ya ada satu yang membekas gitu. Jadi ketika saya melihat pertama kali pada waktu ulang tahun dari saudara atau keponakan saya sendiri, pada waktu itu memang temannya saudara saya, saudara sepupu ya, yang sebenarnya mengincar dia gitu. Oh, wow, banyak yang naksir juga nih ternyata. Oh iya, dia waktu itu dia adalah bunga gitu. Terus. Nah kemudian saya melihat Itu dari SD tuh berarti ya? dia yang SD. Gitu. Oh, Ya SMP. oh Saya sudah SMP. SMP. Ya. Jadi sebenarnya masih di bawah umur ya. Underage. Tapi ya itulah awal mula pertemuan itu. Namun sesudah itu karena ada yang membekas di saya, sehingga ya bisa bisa dilihat lah selanjutnya bagaimana. Sampai gitu. akhirnya menikah ya. Iya. Nah ini kan pada saat menikah kan Om Arthur udah jadi rocker, udah banyak gadis-gadis yang lainnya yang menggoda gitu. Kenapa memutuskan menikahnya sama Tante Yuli? Ya kembali lagi sebenarnya memang saya percaya bahwa saya walaupun dikelilingi begitu banyak bunga, yang lain, tapi saya lihat bunga yang ini kok beda ya gitu. Jadi ada satu chemistry, jadi nyambung gitu. Dan apa yang saya melihat secara alami gitu, segala sesuatu kok klop gitu ya, kok match gitu. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk sepertinya nggak ada salahnya gitu kalau menikah gitu. Tadi Tante Yuli ketika Tante cerita bahwa Tante juga akhirnya mengimani keyakinan yang sama gitu dengan Om. Tante Yuli cerita pada saat ditelepon terdengar suara Om tuh seolah-olah terharu gitu, tercekat. Betulkah seperti itu ketika mendengar kabar bahwa Tante Yuli punya keyakinan yang sama pada akhirnya? Ya. Itu juga ya, salah satu momen dalam kehidupan saya, karena bukan saya yang mempengaruhi atau bahkan memaksa, bukan. Tetapi itu dari pilihan. Semua hidup itu kan adalah pilihan ya. Dan itu menggarisbawahi, membuat saya semakin yakin bahwa memang sepertinya Tuhan mengirim seorang Yuli kepada saya. Gitu. Ingat saat-saat pernikahan, masih ingat nggak? Ya tentu. Apa yang diingat? Ya maksudnya di apa yang paling ingat dari apa? Apa yang paling diingat pada saat momen pernikahan? Ya momen pernikahan karena sudah lama sekali ya, jadi ada yang mana ini? Ada yang membekas nggak? Apa? Ya yang membekas ketika memang Waktu kita nunggu orang keluarga dari aku belum datang, tapi akhirnya datang. Oh ya. Atau mungkin karena sebenarnya memang saya dengan Yuli ini pada waktu masih masa pacaran, masih
ini tidak disetujui. Iya. Jadi otomatis hubungan kami itu adalah backstreet, lewat pintu belakang. Ya, bukan backdoor, backstreet lah. Ya, istilah kerennya gitu. Iya. Nah, tetapi itu justru yang membuat saya semakin teguh gitu. Ya bagaimana enggak saya kalau backstreet kan secara diam-diam ya. Hubungan rahasia gitu yang tidak diketahui orang tua. Iya. Padahal kakak-kakaknya atau bahkan ibunya sendiri sebenarnya pro ke saya, setuju. Cuma bapaknya ini. Tapi kalau dari Om Arthur apa yang membekas? Tadi mau cerita ada apa? Momen apa yang membekas? Momen sebenarnya momen waktu perjuangan itu sebenarnya yang membekas bagi saya. Perjuangan yang mana? Perjuangan yang dimana karena orang tua, maksudnya dalam hal ini adalah papanya sendiri yang tidak menyetujui, sehingga saya sempat juga dengan kekerasan gitu. Maksudnya? Ya, saya sempat Dikasih peringatan. Peringatannya bukan secara fisik gitu. Nah, itu yang membekas bagi saya, dan saya tidak mau mundur waktu itu. Ya, jadi itu yang membuat saya akhirnya memutuskan. Biasanya kalau seseorang yang mendapatkan satu tindakan kekerasan secara fisik kan ada yang mundur atau tapi tetap maju terus. Saya tetap maju terus gitu. Jadi tante cerita sempat ini yang bikin aku penasaran aja sih, apa sih sebetulnya yang terjadi pada saat sesudah selesai pernikahan gitu, yang harusnya honeymoon berdua, terus Om pergi gitu dan Om terlihat marah. Apa sebetulnya yang sedang bergejolak di situ? Ingat gak sih Om? Hari pertama setelah menikah kamu malah pergi. Ya sebenarnya saya juga ada mengalami kecemburuan juga ada gitu ya. Nah, saya seolah-olah saya ini egois gitu, tidak mau dia berteman dengan orang lain gitu. Sehingga tetapi itu juga pengaruh sesuatu bukan dari musik ya. Tapi ya saya pikir juga karena musik rock itu kan saya pikir ada satu roh ya yang membuat saya itu lebih sangat mementingkan diri sendiri, egois tadi, sehingga itu menjurus kepada satu hal yang membuat saya bertindak secara fisik lagi. Entah mungkin apakah ini satu akibat dari bapaknya yang bertindak keras kepada saya, atau saya membalas kepada anak saya tidak tahu itu. Tapi yang dirasakan pada saat itu apa? Tapi pada rasa itu ya ada satu ketidakpuasan, marahan gitu. Sehingga ya menjadi satu lah semua. Semuanya menjadi satu. Iya. Ketika ini kan cukup panjang ya gitu ya, tapi selalu pulang. Apa yang membuat Om selalu pulang pada saat itu? Walaupun di luar kayaknya mungkin ya hingar-bingar, kacau, bercampur aduk. Ya karena itulah sebenarnya saya menemukan kedamaian itu justru di rumah. Sebetulnya. Jadi saya kembali lagi ke rumah karena ya itu sebenarnya yang membuat saya melihat kehidupan ini satu yang misteri ya sebenarnya. Tapi saya tetap harus menjalani itu. Jadi
bercampur aduk itu perasaan. Ya, masih bercampur aduk. Emosi, ada rasa bersalah juga. Emosi, rasa bersalah. Pada saat itu Pada saat bukan sesudah 29, tapi di masa-masa itu di ada. masa-masa itu, saya kira juga itu pengaruh dari kehidupan saya ketika saya di masa kecil saya dibesarkan oleh orang tua yang berpisah. Karena hidup saya kan bersama mama terus. Sehingga Ya, sehingga saya tidak mendapatkan satu figur seorang ayah gitu. yang membuat Yang membuat sehingga pribadi seorang ayah gitu. Sehingga sepertinya saya sedang mencari jati diri saya bagaimana. Sebenarnya itu sih sebenarnya. jati dirinya justru lagi bergumul pada saat justru memasuki pernikahan. Memasuki pernikahan. Apakah ya bisa, karena begini juga satu hal yang mungkin saya lupa tadi, bahwa papa saya itu pada saya melihat sendiri papa saya menganiaya mama saya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pokok penyebab ya. Sampai saya juga itu juga mempengaruhi kehidupan saya. Apakah orang hidup berumah tangga, mempunyai istri gitu harus begitu? Gitu. Tapi itu sudah mempengaruhi otak jiwa saya juga. Gitu. Di samping diperkuat dengan musik yang saya geluti gitu. Di masa-masa ketika ya tadi ada ketidaksetiaan di dalam pernikahan, sempat masih berasa kepikiran nggak sih takut atau khawatir kalau tiba-tiba gitu Tante Yuli balik badan dan meninggalkan Om Arthur? Ada nggak sempat terpikir seperti itu? Ya ada juga karena ya saya merasa begitu kalau sudah dalam pernikahan itu kan kita sudah menyatu ya, jadi berbagi hati gitu. Jadi kalau tiba-tiba menghilang kan ada yang hilang gitu. Jadi otomatis ya saya ada rasa itu juga, khawatir, takut. Padahal waktu itu kan belum punya anak ya. Apalagi kalau sudah punya anak gitu. Semakin khawatir sebetulnya. Ya, sebenarnya. Ketika sempat menghilang 2 tahun, kemudian 5 tahun, kemudian 10 tahun. Apa yang membuat Om Arthur meninggalkan rumah pada saat itu sampai bertahun-tahun? Rasa bersalahkah sebetulnya atau apa? Nah itu termasuk juga pengaruh dari luar juga bisa ya. Karena saya nggak tahu apakah jadi saya mencari suatu arti dalam hidup ini, padahal saya sudah menikah, tetapi saya masih mencari dunia apa yang bisa saya nikmati gitu. Tapi ternyata itu semua hanya palsu kan akhirnya. Jadi ada momen-momen yang diingat merasa kosong, merasa ketika mengejar dunia, merasa nggak merasakan apa-apa gitu ketika mengejar-ngejar dunia. Ada? Iya pasti ada. Jadi sebenarnya itu adalah proses saya menuju ke kehidupan saya sebenarnya yang saya ada saat ini. Gitu. Jadi saya bisa flashback, menceritakan ini semua sebagai satu kesaksian ya. Iya. Gitu. Kan jadi, Tante selalu berdoa gitu. Ya. Pernah juga ngalamin nggak merasa bahwa Tuhan tuh sebetulnya menegur atau memanggil? Oh ya, jelas itu. Boleh diceritakan apa yang setelah saya. Jadi ketika saya menghadapi ini dan itu, bahkan pernah juga sampai secara finansial saya benar-benar jatuh. Padahal Tessa masih kecil waktu itu dan adik-adiknya masih kecil, sementara saya sebagai kepala keluarga harus menafkahi mereka. Tetapi saya jatuh dalam finansial, ya boleh dikatakan bangkrut begitu. Akhirnya
setelah melewati itu saya baru tahu bahwa itu adalah teguran dari Tuhan. Kalau pada waktu itu saya sadar, sebenarnya sih sudah disadarkan, sudah melalui karena sesuai iman saya kan saya ke gereja dan diajar juga oleh orang tua, terutama mama saya, almarhum mama saya selalu mengajarkan untuk selalu melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi pengaruh dunia itu lebih kuat kepada saya. Apalagi saya diulu-ulukan, ya kan, punya nama Arthur Kaunang dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat ada sifat kesombongan. Jadi saya memakai mahkota kesombongan saya. Dan saya pikir pada waktu saya mempunyai uang banyak, saya bisa melakukan segalanya gitu. Banyak wanita dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu semua malah hanya palsu bagi saya. Hanya palsu. Gitu. Pada saat melihat ketika sedang emosi gitu ke tante gitu ya, melihat mungkin tante sedang menderita gitu. Apa yang pada saat itu dirasakan sebetulnya? Om Arthur ketika melihat, sadar nggak pada saat itu atau enggak? Antara ada sadar, ketika saya sadar saya merasa ada belas kasihan yang saya lihat. Tetapi ada saatnya juga kemarahan itu menguasai saya. Jadi antara ada dua kekuatan sepertinya yang menguasai saya gitu. Nah, itu yang saya juga merasa itu semua memang diizinkan oleh Tuhan terjadi supaya saya belajar dari apa yang saya alami dalam kehidupan itu, supaya nanti pada tujuannya nanti Tuhan sedang menggiring saya ke arah yang benar. Rasa itu tadi, rasa marah, kesombongan, kemudian jadi penuh kemarahan itu sebelum menikah ada juga. Sebelum menikah ada juga. Nah, kembali lagi pengaruh dari trauma saya dalam kehidupan orang tua sebenarnya kan. Itu terbawa dalam membentuk saya sejak saya. Karena waktu itu saya masih umur berapa? 5-6 tahun waktu melihat papa saya menganiaya mama. Jadi itu yang traumatis, itu yang terbawa. Dan itu memicu munculnya pada saat ketika menikah. Nah, boleh cerita nggak Om ketika titik baliknya? Om juga pernah cerita bahwa titik baliknya salah satu ketika salah satu perempuan itu hamil dan minta pertanggungjawaban. Apa yang terjadi sebetulnya sehingga itu menjadi titik balik? Ya, saya kira itu adalah waktunya Tuhan yang pas. Jadi saya mengalami satu momen, bahkan ini merupakan momen penting ya, karena titik balik kan. Jadi ya dengan sendirinya kok kenapa justru pada saat wanita ini mengaku dia berbadan dua, tapi apa yang terjadi dengan wanita-wanita yang lain gitu? Kok kenapa justru ini? Memang momennya Tuhan di saat itu gitu, sehingga saya menjadi sangat ketakutan. Takut apa? Ya, takut karena wanita mengancam apa yang akan menyebarkan ke waktu itu memang belum ada infotainment seperti sekarang yang viral. Jadi dunia teknologi mass media belum secanggih sekarang gitu, sampai sudah global ya, bahkan sampai di ujung dunia pun bisa lihat. Jadi dia cuma mengancam via lewat surat kabar atau apa gitu. Apa yang ditakutkan? Jadi, ya ditakutkan itu akan menyebarkan dan ya otomatis saya akan dipermalukan, nama saya akan, dan saya justru pada saat itu malah saya memikirkan
keadaan keluarga saya, istri dan Tessa kecil, terus Genesis adiknya, dan Meko masih kecil-kecil. Jadi itu yang membuat ketakutan saya. Oh, itu efeknya kan ke keluarga. Ya, efek saya sudah, itu otak waras saya yang jadi saya, wah ini nggak bisa begini. Jadi saya di situ titik baliknya. Saking takutnya sempat berteriak-teriak di mana, taman apa tadi? Nah, ya. Taman Suropati. Taman Suropati. Ya, banyak teman-teman juga. Saya nggak tahu bahwa saya sudah tidak sadar ya, banting-bantingkan diri saya sendiri. Jadi kalau dalam iman kami ya, iman Kristiani itu bahwa saya seperti dikuasai satu roh tadi ya, bahkan roh kemarahan, roh trauma tadi itu ada dalam diri saya. Saya tidak tahu juga, mungkin itu roh yang Kenajisan. ya kenajisan semua, atau saya tidak mungkin juga si wanita itu memakai guna-guna kepada saya tidak mau menuduh, tapi apa yang terjadi sama saya itu membuat saya membanting-bantingkan diri saya ke aspal di Taman Suropati itu pada waktu itu. Terus kemudian? Tapi ya itu tidak sampai viral sih, kembali ke teknologi tadi itu. Cuma teman-teman saya yang pemusik dan lain, mereka, si Arthur itu apa namanya, gila katanya. Bukan gila yang maksud sama itu saya banyak tadi. yang gila-gila. Ya, karena Banyak wanita yang tergila-gila sama dia sampai dia jadi gila gitu. Sampai dia sendiri jadi gila. Godaan dunia. ya sebenarnya itu benar juga sih, karena itu saya jadi Gila. seperti kehilangan Akal. jiwa saya terganggu pada waktu itu. Jadi ketenaran, dipuja-puja manusia. Nah itu yang mengganggu. itu yang mengganggu, sehingga ada kontradiksi di situ ya. Mengalami itu, pokoknya berkecamuk lah, enggak apa namanya. Apa yang kemudian akhirnya memutuskan untuk pulang? Ya itu kesadaran itu Tuhan selalu beri kepada saya. Apa yang didengar? Teringat lagi saya teringat pada rumah, karena rumah itu adalah tempat saya gitu, bersama Yuli dan anak-anak. Itu selalu yang apa namanya menguatkan saya untuk kembali. Lalu gimana prosesnya kemudian ketika kembali? Apakah langsung serta-merta atau itu juga sebuah proses, atau apa yang dialami? Oh, saya ya sebenarnya dibantu juga, dibantu oleh beberapa hamba Tuhan ya, suami istri, sebagai apa namanya, sebagai penengah gitu ya. Jadi saya ke mereka, kemudian Yuli dan anak-anak juga datang, terus kami didoakan di situ, dan saya juga minta, saya nyatakan semua kesalahan saya, dan saya minta ampun, minta maaf, dan juga di hadapan anak-anak saya. Itu sehingga disitulah momen titik balik saya untuk kembali kepada keluarga itu. Untuk selanjutnya nanti saya akan dibentuk lagi sama Tuhan untuk benar-benar kembali lagi fungsi saya sebagai seorang suami, seorang ayah, kakek, seorang laki-laki, seorang kakek juga. Ya. Nah, ketika pulang, ketika tadi minta pengampunan gitu, apa yang diingat pada saat kejadian itu yang membekas? Ya, pertama sih Yuli langsung memeluk saya. Ya, memeluk saya. Kami bertangis-tangisan juga dengan Tessa pada waktu itu, masih Tessa dan adiknya siapa, almarhum juga Genesis.
waktu itu Meko belum ikut ya. Waktu itu yang kecil Masih belum, kecil. masih kecil. Jadi disitulah momen yang cukup mengharukan. Di situ. Sesudah itu merasa apa? Ya sudah itu ya seperti ada sesuatu yang membebani itu diangkat. Seperti saya menjadi ringan kembali. Ada yang berat gitu, tetapi sepertinya dilepaskan. Tuhan mengangkat beban itu. Serta merta. Sepertinya serta merta. Sepertinya. Tadi kan Om cerita bahwa mungkin juga ada trauma masa kecil. Apakah juga melepaskan pengampunan pada saat itu? Dalam proses itu? Karena dalam proses itu ya memang semua itu tidak bisa serta-merta ya untuk melepaskan pengampunan. Tetapi disitulah proses saya untuk terus belajar bagaimana untuk mengampuni gitu kan. Gitu. Ketika anak-anak lahir, Ya, itu kan Om masih dalam masa digodok ya. Masa banyak digila-gilai gitu. ya. Tapi ketika momen menjadi ayah, teringat nggak apa yang berkecamuk ketika tahu menjadi ayah, anaknya perempuan lagi yang pertama? Ya, sebenarnya itu terjadi saya harus menghadapi kenyataan bahwa di satu sisi saya sebagai public figure, ya. Di lain sisi saya sebagai ayah sudah, ya, ketika anak pertama Tessa. Nah, sepertinya saya tidak mau kehilangan masa muda saya di musik ini gitu. Sepertinya saya sekarang seorang ayah ya. Nah, itu memang tidak mudah untuk melewati itu semua. Tapi itu harus saya jalani gitu. Dan ya saya coba jalani itu dengan apa yang saya tahu gitu. Pengetahuan bagaimana harus bersikap sebagai seorang ayah yang bijaksana gitu. Untuk tetap bertindak sebagai ayah yang mengasihi, yang mengajar, mendidik anak gitu. Dan bertanggung jawab juga. Gitu. Ini kan seperti apa ya? Ini seperti lingkaran gitu. Om Arthur pernah mengalami trauma, tapi anak-anak Om Arthur kan juga melihat pada saat itu. Apa yang Om Arthur lakukan kepada anak-anak pada saat proses mulai membaik, supaya mereka pun juga tidak menyimpan kemarahan yang sama gitu seperti Om Arthur. Nah, justru sebenarnya yang banyak waktu dengan anak-anak adalah diri sendiri, ya. Yang banyak juga ya sepertinya jadi kayak seperti single parent gitu ya, orang tua bertindak sebagai papa tapi juga sebagai mama, jadi fungsinya jadi double gitu ya. Namun di situ memang saya merasa sangat bersalah karena waktu dari Tessa dan adiknya Genesis itu banyak yang hilang itu. Saya tidak secara lengkap melihat masa pertumbuhan mereka dari sejak kecil. Walaupun tugas-tugas saya sebagai ayah, misalnya waktu itu saya mengantarkan Tessa masih kecil, masih duduk di TK saya. Ya karena sekolahnya tidak jauh, jadi saya jalan kaki sambil menggendong dia itu momen yang tidak bisa saya lupakan gitu ya. Sama adiknya kadang-kadang saya gendong mereka berdua gitu, itu
oh saya seorang ayah ya, dan seharusnya memang saya penuh dengan rasa syukur gitu. Saya bisa berfungsi sebagai seorang ayah yang baik ya sejak kecil, dan saya mengajak mereka juga rekreasi ke puncak misalnya ya, atau waktu itu rumah kami dekat dengan Ancol pada waktu itu. Jadi masa-masa itu ya masa yang lebih mengikat saya, sehingga saya tidak mau kehilangan mereka, yang membuat saya terus harus pulang walaupun sekian tahun saya pergi. Ya sebenarnya sekian tahun itu bukan lama saya datang, tapi maksudnya tidak tinggal di rumah gitu. Saya banyak Kemana? Berlang Buana. Ya itu rahasia dong. Gondol kuntilanak. Tapi di tengah itu ya Om Lang Buana, masih ada rasa cemburu gitu nggak sih? Tadi kan bilang kemarahannya kadang-kadang muncul karena cemburu. Ada nggak momen-momen di mana ketika dari jauh ngelihat cemburu gitu, Tante Yuli? Ya sebenarnya salah satu yang membuat saya begitu itu adalah untuk membunuh rasa cemburu itu. Hah, gimana tuh? Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Ya, ya apa yang berkecamuk di jiwa saya itu ya bukan karena saya ini seorang seniman ya, tapi saya kadang-kadang menghubungkannya itu dengan cara saya berseni atau melakukan permainan musik gitu, sehingga saya berusaha untuk tidak cemburu ya, tapi ternyata ya itu kan sifat alami manusia juga. Tapi ya ada kepuasan sendiri pada saya ketika saya melampiaskannya melalui musik. Melalui musik atau ke Tante Yuli maksudnya? Salah satunya juga sampai saya melakukan kekerasan fisik kepada itu karena Yuli. cemburu salah satunya. Ya banyak hal lah. Nah, oke, ini kalau melihat foto-foto ini ya, Om, apa yang Om mau katakan ke sosok ini? Ya itu masa-masa pembentukan sih, masa-masa digila-gilai itu. Digila-gilai. Masa ya digilai dan siap menjadi gila. Kak, Om yang sekarang nih mau ngomong apa sama Arthur Kaunang ini? Mau ngomong apa? Ya. Mau ngomong apa nih kalau ke yang dulu nih? Om Arthur mau ngomong apa? Kamu seperti itu ya. Kamu bermain musik untuk kepuasan sendiri atau apa gitu. Saya sedang bertanya kepada dia juga. Seperti ada yang dilampiaskan ketika bermusik ini. Ya, ini di TVRI Medan. Keren banget pasti rasanya waktu itu. Wow. Ini momen apa? Iya, ini sebelum syuting di TVRI Medan. TVRI Medan. Ini di masa-masa terkenal, banyak pujian. Iya, banyak sanjungan. Banyak sanjungan. Kalau lihat yang ini. Om, ini asli atau cuma buat foto doang nih begini? Nah, asli. Nah ini sih sudah, ini baru berapa tahun lalu ya. Ini setelah menjadi manusia baru.
menjadi manusia baru. Sudah transformasi Sudah diubahkan. terjadi. Ketika ini juga nih ya. Ini pas momen Natal ya. Apa ada rasa apa ke Tante Yuli ketika tadi sudah bertransformasi menjadi manusia baru? Ketika melihat istri itu apa yang dirasakan? Ya dirasakan, saya sampai bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah kamu lakukan, Arthur? Kamu mendapat dianugerahkan seorang teman pewaris dari kasih karunia yang Tuhan berikan, kok kamu begitukan gitu. Itu sehingga akhirnya kehidupan saya sekarang adalah harus mengasihi dia secara total juga gitu. Jadi sebenarnya kembali kepada cinta yang pertama, cinta yang mula-mula ketika saya melihat dia pertama kali memakai gaun merah dan saya terpana, oh ini ya Tuhan yang akan menjadi pendamping saya. Oh iya, saya bukan saya ingat betul. Kalau zaman dulu kan ada Vespa kan keluar lagi ya sekarang ya, dalam bermacam-macam warna. Tapi Vespa yang dulu itu warnanya itu dominan sekali. Ada yang light blue, blue sky gitu. Tapi ada yang red peacock. Dan dia pakai dressnya tuh red peacock. Jadi kalau saya lihat Vespa, saya teringat yang lucu ya. Jadi sudah kembali setelah pergi melanglang buana 29 tahun. Memperbarui hubungan itu udah ngapain aja? Bulan madu lagi. Oh ya jelas. Mengisi yang terhilang. Momen-momen yang hilang. Terus? Justru bagi saya itu Tuhan yang luar biasa. Setelah kembali malah Tuhan membawa saya bersama Yuli ke Amerika, ke Kanada, kemana-mana. Awal mulanya itu sebenarnya hanya untuk traveling ya, karena memang belum pernah ke sana. Tapi ternyata ada tujuan Tuhan. Apa itu? Ya akhirnya saya dipakai oleh Tuhan sebagai penginjil. Kemudian pada akhirnya jadi kami berdua menjadi pendeta. Nah, ketika ada yang datang gitu ya dengan permasalahan yang kurang lebih sama gitu ya, ada kemarahan gitu atau menghadapi pasangan yang tidak setia, kemudian melakukan kekerasan gitu, apa nasihatnya kepada mereka yang datang itu, Tante Yuli? Ya, pertama kali selalu kami ajak mereka berdoa, walaupun itu kadang lewat by phone ya, lewat telepon, saya ajak berdoa dulu supaya dalam pembicaraan itu Allah turut bekerja gitu ya, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kemudian di situ saya diberikan hikmat oleh Tuhan. Pikiran dan perasaan Tuhan itu keluar lewat mulut bibir saya, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir saya maupun Pak Arthur itu bisa menjawab apa yang sedang mereka gumuli. Dan itu banyak pada akhirnya mereka yang tadinya mau cerai bisa batal untuk cerai. Tadinya mereka yang menghadapi masalah, mereka tidak melihat masalah itu dari kacamata mereka, tapi mereka melihat dari perspektifnya Tuhan. Dan akhirnya mereka betul-betul apa yang saya sampaikan itu dijalankan, yaitu
bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, biar Tuhan yang berperkara, Tuhan yang bekerja di dalam masalah yang sedang dia hadapi, supaya bebannya tidak terlalu berat. Beban Gitu. Ya. Nah, mungkin juga ada yang bercerita, tante tahu Om waktu itu melanglang buana Ya. ke banyak gitu, nggak ada perasaan kayak apa ya, kayak jijik, takut atau apa gitu. Apa yang bisa membuat itu terjadi? Tidak ada rasa apa ya, ketika bertemu lagi atau mesra lagi itu nggak ada rasa penolakan dari diri tante. Itu yang saya selalu sampaikan, bahwa seorang suami yang dikirim kepada saya itu adalah sebuah anugerah. Jadi ini juga sering saya sampaikan kepada semua wanita yang sudah menikah, bahwa seorang suami yang dikirim kepada Anda semua itu adalah sebuah anugerah. Jadi jangan pernah keluar kata-kata malapetaka, ya, karena Tuhan itu tidak pernah merancangkan malapetaka dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa seorang suami yang dikirim kepada kita adalah sebuah anugerah, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, dia pernah melukai kita, dia pernah melakukan banyak persinahan di luar sana, tapi ketika dia pulang, kita tetap menerima dia adalah suami kita. Jadi kita harus melayani dengan ucapan penuh syukur saja, sehingga rasa jijik atau apapun itu bisa di skip oleh Tuhan, dan kita bisa melayani dengan baik gitu. Dari Tuhan semua yang mengatur apa yang dirasakan. Tuhan yang mengatur semuanya itu. Tapi kalau pakai pikiran kita, aduh, jangankan mau melakukan sebagai suami istri, baru dengar suaranya aja kita pasti kita udah reject, udah stop, jangan masuk gitu. Tapi itu nggak pernah saya lakukan itu semua karena saya takut kepada Tuhan. Kalau Om Arthur sendiri, ketika ada orang yang datang mungkin dengan pengalaman yang kurang lebih sama dengan Om Arthur, ada trauma masa kecil, dia nggak punya figur gimana menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, apa yang Om Arthur sampaikan mungkin dari pengalamannya Om Arthur sendiri supaya menjadi enteng, beban bisa terangkat? Maksudnya datang minta nasihat atau minta nasihat ya. Ya, memang kita harus bisa merendahkan diri dulu gitu ya, merendahkan diri supaya melihat sesuatu itu secara objektif gitu. Apa kesalahan ada di mana? Kalau kesalahan misalnya ada di Anda, maksudnya dia seorang laki-laki kan, ya kamu harus mengakui dulu kesalahan itu di hadapan istri. Karena laki-laki itu memang sulit ya, karena merasa pride ya, merasa dia yang harus dihormati. Memang betul suami itu otoritas di dalam keluarga, tetapi untuk bisa terjadi satu perdamaian, langkah jalan keluar, memang dia harus bisa mengaku dulu kesalahan, baru nanti dibicarakan dengan istri gitu. Karena disitulah itu kembali lagi kepada sang suami, apakah dia itu benar-benar kasih atau rasa cinta itu masih ada di dalam dia. Gitu. Kalau enggak kan dari ucapannya tercermin semua itu. Itu kalau dari saya sih begitu. Jadi harus akui dulu. Kenapa? Harus mengakui dulu ya. Mengakui dulu. Harus sadar dulu saya, sendiri. Ya,
seperti yang saya alami, yang pengalaman saya itu saya minta maaf. Memang bagi sebagian laki-laki sulit untuk minta maaf ya, terutama ada istri. Tapi kalau kamu memang salah, kenapa kamu harus tahan-tahan gitu. Itu pertama ya. Itu pertama. Kan Om Arthur ini tetap adalah seorang rocker gitu ya. Ketika berapa tahun yang lalu berarti itu sudah setelah 29 tahun dan setelah kembali dipulihkan gitu menjadi manusia yang baru. Kan masih ada pasti tuh godaan-godaan wanita-wanita di sekitar yang menggila-gilai kan masih ada ya Om. Nah, gimana cara menghadapinya kemudian supaya tidak jatuh lagi? Ya, saya tidak mau kehilangan tidak mau kehilangan apa yang sudah saya dapatkan sekarang. Ya. Apa yang disebut kedamaian, kesejahteraan atau damai sejahtera itu yang dari Tuhan sudah beri kepada saya itu, saya tidak mau kehilangan. Saya menjaga betul itu. Karena kalau saya kembali jatuh ke lubang yang sama, itu kan saya harus mengulang lagi gitu. Itu pun kalau saya bisa kembali, maksudnya bisa mengalami damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Kalau tidak bagaimana? Kan tidak ada jaminan ke sana gitu. Walaupun Tuhan berjanji berapa kali pun engkau jatuh, aku akan memberikan aku akan memberi pengampunan. Tapi saya tidak mau begitu. Karena inilah. Jadi ketika bagi saya definisi damai sejahtera itu bagaimana semua itu menjadi mudah, semua itu menjadi enteng bagi saya. Apapun yang saya kerjakan, karena saya langsung komunikasinya sama Tuhan, ya kan. Saya bersyukur, saya berterima kasih Tuhan untuk semua kedamaian yang Kau berikan pada saya. Karena saya sudah melakukan apa yang jadi perintah-Mu. Jadi itu yang tidak bisa dinilai sama harta dunia ini, gitu. Kira-kira begitu. Bisa digambarkan nggak bedanya ya? Dulu ketika masih di proses ketika digodok ini sampai akhirnya dipulihkan menjadi manusia baru, rasa yang berbeda itu apa? Dulu seperti apa rasanya? Sekarang kan udah merasa damai sejahtera. Kalau dulu rasanya apa? Mengejar-ngejar dunia itu rasanya apa? Secara batin ya? Secara batin. Secara batin sih nggak aman. Nggak aman rasanya? Rasanya nggak aman. Memang betul saya dilulukan, maksudnya dapat sanjungan. Saya bisa dapatkan uang banyak, nama juga ya. Tapi tetap saja secara batin ini kosong sebenarnya. Jadi ketika saya sudah menemukan sekarang ini, jadi saya harus menjaga ini. Karena inilah yang yang membuat sangat-sangat berbeda dengan apa yang saya punya dulu. Gitu. Kosong, sekarang penuh. Sekarang full of love. Full of love. Ya kan? Cinta yang beda. Cinta beda. Yang lebih. Cinta yang lebih tinggi. Cinta yang lebih. Kalau yang dulu bukan cinta itu ya? Itu palsu. Iya kan? Iya betul. Palsu itu dunia. Dunia punya. Jadi ini dari perjalanan dan kemudian dibagikan pada hari ini bukan untuk membongkar aib, bukan ya, tetapi supaya kita semua bisa belajar bahwa dari semua yang terjadi itu kemudian ada tujuannya, ada maksudnya. Dan kalau boleh disampaikan juga gitu ya. Kita kan sekarang di zaman dimana yang sedikit aja tuh kayaknya nggak tahan, aku pisah, udahan ya, nggak tahan gitu, pergi tinggal dan lain sebagainya. Boleh nggak sampaikan pesan apa supaya ini menjadi pembekalan kita juga ketika memasuki pernikahan dalam menghadapi persoalan apapun dalam pernikahan. Silakan Tante. Bahwa Tuhan itu adalah pencipta bumi, langit,
dan segala isinya. Nah, isinya itu kan bisa ada manusia, ya di situ ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, maka saya betul-betul berpesan ya kepada kita sesama manusia ketika menghadapi situasi dan kondisi yang sangat parah, apakah itu membuat hati menjadi sangat terluka atau bahkan membuat kita jadi menderita, kita harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa membuat mujizat yang ada dibuat menjadi tidak ada. Ya, artinya pada saat engkau menghadapi suami yang berselingkuh atau istri yang berselingkuh atau melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, itu bisa dibuat Tuhan menjadi tidak ada ketika engkau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena jawaban doamu itu hanya ada pada Tuhan. Amin. Dan tadi yang seperti Tante sempat sebutkan, kalau cinta itu berarti setia. Dan Ya. setia artinya. Nah, kalau engkau mencintai seseorang, ya, terutama mencintai suamimu, ataukah suami mencintai istrinya dari hati yang tulus, orang yang mencintai seseorang dari hati yang tulus itu biasanya selalu identik dengan setia. Nah, setia itu bicara tentang melakukan sampai akhir. Jadi kalau apapun yang terjadi, kita harus tetap bertahan dalam segala pencobaan sampai pada akhirnya kita bisa menerima mahkota kehidupan. Cinta itu dikembalikan kepada kita dan kita menerima cinta yang sejati dari pasangan kita. Amin. 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 Kalau Arthur, setia itu apa? Kita bisa melihat seseorang itu benar-benar cinta dari kesetiaannya. Sebenarnya itu. Kalau dia setia sampai akhir, berarti dia benar-benar cinta. Cinta. Dan Ya. Ya. yang apa? Ya itu maksudnya benar-benar bisa diuji kesetiaannya, bisa diuji cintanya itu, seberapa besar cintanya itu dari kesetiaannya. Jadi cinta Om Arthur gede nggak sama Tante Yuli? Kalau enggak, kenapa saya harus kembali gitu? Udah kemana-mana, Udah, ya, kembalinya tetap ke sini. Amin. Iya. Amin. Itu ya. Karena menemukan kedamaiannya di rumah. Damai. Amin. Oh. Dan itu memang sudah dirancang oleh Tuhan, gitu. Sehingga kita merepresentasikan cintanya Tuhan kepada kita. Senang banget loh bisa. Terima kasih banyak Om Arthur dan Tante Yuli sudah bersedia bercerita kepahitan-kepahitan di masa lalu, luka-luka di masa lalu. Banyak orang mungkin nggak mau cerita gitu karena takut mungkin dengan penilaian manusia. Ya. Tapi sebetulnya kan dari cerita itu kita ingin Belajar. mendengar apa pelajarannya. Pelajaran. Iya. Pelajarannya yang apalagi dalam pernikahan banyak orang babak belur dan porak-poranda. Maksud saya ya. Kandas di tengah jalan. Kandas di tengah jalan karena Ya. mungkin ya itu tadi bahwa kadang-kadang menikah itu sebetulnya bukan perjanjian antar manusia, tapi janji kita kepada Allah, pada Tuhan. Betul. Gitu ya. Betul. Dan ya kita pasti akan diuji gitu, diuji. Dan ujiannya ya ada yang enak, ujiannya ada yang dalam bentuk ketenaran, itu adalah ujian. Harta itu juga ujian, begitu ya. Rasa sakit, dikhianati itu juga ujian. Tapi tadi kalau mencintai gitu ya, mencintai Tuhan,
Ya. Betul. Dan sudah berjanji dalam pernikahan itu artinya setia sampai Setia, akhir. Bunda. Dan serahkan kepada Allah, biar Allah yang selesaikan. Amin. Gitu. Amin. 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 Tante Yuli, Om Arthur. Terima kasih atas Sama-sama. ceritanya. Sekarang kita ke Tessa Kaunang. Spill the tea. Ngadepin bokap gue itu rasanya capek banget gitu, kayaknya marah mulu kan, ngerasa nggak punya uang karena ya nggak ngerasain enaknya gitu loh. Gue inget dulu itu mama itu kan sampai biru-biru, sampai lebam-lebam segala macem. Itu gue yang nganterin ke apotik. Mama mau aja terima kayak begini keadaannya gitu. Oke then, let's spill the tea.